Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 981 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Adegan Kid yang menghantam Apo menggunakan tangan raksasa berbahan benda-benda logam menjadi pembuka manga chapter kali ini. Mungkin sejak chapter lalu, banyak yang menduga Apo akan tumbang setelah terkena serangan brutal dari Kid. Namun, telah terbukti bahwa Apo hanya sekedar terluka, tapi tidak kalah. Dia masih dalam keadaan siap tempur. Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa Apo memiliki fisik yang cukup kuat, karena dia tidak pingsan meski terkena serangan telak. Sebagai salah satu dari generasi terburuk, di Onigashima ini Apo tampil sebagai seseorang yang tidak bisa diremehkan. Kid yang menyerang Apo membuat identitas aslinya ketahuan. Penyamaran Kid dengan kostum bajak laut hewan buas tidak berguna lagi. Orang-orang di sana telah menyadari siapa Kid sebenarnya. Saat berhadapan dengan Apo, Kid mengatakan semua kekesalannya. Kid memang sangat marah terhadap Apo karena dia merasa telah dihianati. Dulu, saat Apo beraliansi bersama Kid dan Hawkins, ternyata dia telah bergabung dengan bajak laut hewan buas. Apo saat itu sudah menjadi informan bagi Kaido. Membalas perkataan Kid, Apo berkata bahwa Kid harusnya membuka mata. Kid harus sadar, walau mereka benar-benar beraliansi, mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkan salah satu Yonko. Apo tahu dengan baik seberapa mengerikannya kekuatan Kaido ini. Dia berpikir dengan realistis. Selain itu, menurutnya aliansi bajak laut memang biasanya berakhir dengan tidak baik. Tak lama setelah itu, Apo langsung menyerang Kid yang mana serangan tersebut membuat tubuh Kid terluka. Keduanya bertatapan dan bersiap untuk bertempur. Dari bagian atas, Queen terkejut saat melihat Kid. Baik Kid maupun Luffy sama-sama berhasil kabur dari penjara Udon. Tempat tersebut merupakan wilayah yang dikuasai oleh Queen. Sebagai seorang All-Star, sangat memalukan baginya karena ada musuh yang berhasil melarikan diri dari tempat kekuasaannya. Dalam chapter ini, Queen memang belum bergerak. Dia hanya memberi perintah kepada anak buahnya saja. Menurut admin, sebentar lagi Queen akan segera ikut dalam pertempuran. Kalau dia melihat orang-orang di sana tidak sanggup mengatasi Luffy, Kid, dan kawan-kawan, maka Queen akan segera turun. Komandan bencana dengan julukan wabah itu tidak akan membiarkan Luffy dan Kid mengacau lebih lama. Queen bisa sangat malu karena hal tersebut. Dengan turunnya Queen ke dalam pertempuran, maka situasi akan semakin panas. Dalam manga chapter kali ini, salah satu Numbers akhirnya dimunculkan. Sudah sejak lama, Numbers telah mengundang rasa penasaran banyak orang, karena mereka beberapa kali hanya muncul berupa siluet saja. Numbers yang muncul kali ini bernama Hacha. Dia sepertinya Numbers dengan nomor 8. Bila mengikuti jumlah angka dalam kartu remi, itu artinya masih ada 8 Numbers lagi di Onigashima, mulai dari nomor 2 sampai nomor 10. Penampilan Hacha terlihat cukup konyol, sama sekali tidak menyeramkan seperti para siluet Numbers sebelumnya. Dia memang bertanduk dan memiliki badan besar, tapi wajahnya seperti manusia. Dia juga menggunakan kacamata mirip dengan Doflamingo. Hacha membawa gada besi sebagai senjata, yang mana kekuatan serangannya cukup kuat. Kid dan Killer berhasil menghindar, tapi ada beberapa kru bajak laut hewan buas yang terkena dampak serangannya. Sepertinya Hacha tidak peduli serangannya mengenai teman atau musuh. Bisa jadi, dia memang petarung barbar yang tidak peduli meski serangannya melukai kawan sendiri. Sepertinya para Numbers lain pun seperti itu. Atau bisa jadi, Hacha seperti itu karena sedang mabuk saja. Queen pernah bilang bahwa dia tidak menyukai para Numbers karena mereka menyebalkan ketika mabuk. Luffy, Kid, Zoro, dan Killer perlahan menjauh dari Hacha dan Apo. Namun, Apo mencoba menyerang mereka dengan kekuatan musik miliknya. Killer pun meminta Kid dan yang lainnya untuk menutup telinga. Ternyata, cara untuk mengantisipasi serangan milik Apo adalah dengan cara menutup telinga. Serangan Apo tidak akan bisa berdampak kepada musuh jika musuhnya tidak mendengar suara musik dari Apo. Ternyata cukup sederhana cara untuk mengatasi kekuatan Apo ini. Namun, mereka tetap harus hati-hati karena bisa saja Apo memberi serangan kejutan saat mereka sedang tidak siap. Salah satu Tobiropo yang bernama Wushu melihat adanya kekacauan. Dia tahu yang membuat kekacauan itu adalah para tahanan dari Udon. Seseorang di sana bertanya, apakah perlu untuk mengejar para pembuat onar itu, tapi Wushu tidak tertarik.
Wushu bersama pasukannya memprioritaskan untuk mencari Yamato, karena bila mereka berhasil menemukan Yamato dan membawanya kepada Kaido, maka Kaido akan memberikannya kesempatan untuk menantang salah satu All-Star. Wushu ternyata juga mendengar perkataan Queen dalam manga chapter 980 yang lalu. Saat itu, Queen bilang ingin menyingkirkan salah satu dari Tobiroppo. Wushu juga berkeinginan menyingkirkan salah satu All-Star, yang mana sepertinya dia akan menantang Queen. Para anak buah Wushu terlihat ada yang mirip dengan kucing, dan yang lainnya menggunakan kostum bertema kucing. Sepertinya penampilan dari anak buah Wushu ini menggambarkan kekuatan dari kapten mereka. Sepertinya, Wushu memiliki kekuatan buah iblis Ancient Zoan Nekonomi model Smilodon. Buat yang belum tahu, Smilodon merupakan kucing pada zaman purba yang memiliki gigi pedang. Kekuatan Zoan kuno seperti itu sangat cocok untuk Wushu, karena para anak buahnya juga menggunakan kostum menyerupai kucing. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Kinemon sedang berjalan cepat. Mereka berniat membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Jadi separuhnya akan menyusup ke kastil dalam tengkorak untuk menunggu perang dimulai. Namun, di sana mereka melihat rumah bordil yang menjadi tempat tinggal Black Maria. Untung saja, Black Maria sedang tidak ada. Sanji yang mencoba masuk ke dalam rumah bordil pun kecewa, karena di dalam tidak ada satupun pekerja prostitusi yang dia cari. Pada saat mereka semua melewati jembatan, tiba-tiba salah satu pintu dibuka oleh Big Mom. Semua orang langsung terjun ke dalam air, kecuali Chopper yang berada di dalam tank. Kepala Chopper terlihat jelas oleh Big Mom. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan apa yang akan terjadi setelah kejadian ini. Yang pertama, Big Mom akan menyadari bahwa Chopper merupakan salah satu anak buah Luffy yang dulu pernah ikut ke Whole Cake Island. Bila ini terjadi, maka Chopper pasti akan diserang, kemudian Kinemon dan kawan-kawan akan keluar dari air untuk membantu Chopper. Jika kemungkinan ini terjadi, rencana mereka akan gagal. Yang kedua, Big Mom tidak akan menyadari bahwa Chopper adalah anak buah Luffy, karena Chopper sedang dalam wujud rusa kecil dan berpakaian kostum bajak laut hewan buas. Jika kemungkinan ini terjadi, Big Mom akan tertarik untuk mengambil Chopper karena bentuknya yang sangat unik. Seperti yang kita tahu, Big Mom suka mengoleksi makhluk-makhluk aneh. Yang ketiga, entah kenapa Big Mom akan kehilangan ingatannya lagi. Mungkin karena saat Big Mom hilang ingatan di air terjun beberapa waktu lalu, Chopper adalah orang pertama yang dia lihat. Maka saat melihat Chopper lagi, Big Mom akan kembali hilang ingatan dan menjadi Olin yang baik. Dia pun akan berteman lagi dengan Chopper. Apapun kemungkinan yang benar nanti, kita tunggu saja dalam chapter selanjutnya. Nah sekarang, mari masuk ke pembahasan bagian akhir dalam chapter kali ini. Anak-anak Big Mom yang sedang berusaha menaiki air terjun, tiba-tiba bertemu dengan Marco yang sedang terbang. Marco pun langsung menendang kapal mereka dan kapal mereka pun kembali jatuh ke bawah. Ini kedua kalinya mereka jatuh dari air terjun. Sebelumnya, mereka dijatuhkan oleh King, dan sekarang mereka dijatuhkan oleh Marco. Kejadian ini sangat menarik, karena akhirnya kita melihat Marco datang ke Wano Kuni. Ada juga kapal Sukumi yang sedang memanjat air terjun, di mana di sana ada Nekomamushi dan Izo. Di sini belum terlihat apakah Jozu, Vista, dan mantan komandan divisi Shirohige yang lain datang atau tidak. Mungkin mereka juga ikut datang, hanya saja belum diperlihatkan di dalam panel. Atau bisa jadi mereka tidak ikut karena sedang mengurus hal lain. Tapi walau begitu, kedatangan Marco, Nekomamushi, dan Izo juga sudah sangat bagus untuk menambah kekuatan tempur. Sebelumnya, Marco sempat menolak ajakan Nekomamushi karena dia harus menjaga desa kampung halaman Shirohige dari Edward Weevil. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk ikut dengan Nekomamushi. Sepertinya itu karena dia telah membaca berita bahwa sekarang Shichibukai telah dibubarkan. Para mantan anggota Shichibukai sedang diburu oleh Angkatan Laut, termasuk Edward Weevil. Jadi, untuk saat ini Edward Weevil akan disibukkan oleh para angkatan laut sehingga desa kampung halaman Shirohige masih aman. Dan jika memang ternyata Jozu, Vista, dan para mantan komandan divisi Shirohige yang lain tidak ikut ke Wano Kuni, sepertinya merekalah yang menggantikan Marco menjaga desa Shirohige. Selain berita tentang pembubaran Shichibukai, di koran juga terdapat berita yang menghebohkan soal Sabo. Entah apa isi dari berita itu, yang jelas berita ini sangat mengejutkan bagi orang-orang terdekat Sabo. Nah, selain datang untuk membantu Luffy, sepertinya Marco juga ingin memberitahukan berita tentang Sabo ini kepada Luffy. Meskipun berita ini masih simpang siur karena Morgan selalu memanipulasi berita, tapi Luffy tetap harus tahu. Entah apa yang akan Luffy lakukan setelah melihat berita ini.
Apakah dia akan menolong Sabo setelah perang Wano Kuni selesai? Atau mungkin dia tidak akan mempercayai berita itu, karena dia yakin bahwa Sabo pasti tidak akan tertangkap. Nah itu tadi, teori dan review tentang One Piece chapter 981. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.